Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi razaqana farhatal maulud wa bi ni'matihi amul wa'dul maw'ud. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sayyidil sahibil maqamil mahmud wa ala alihi wa ashabihi ahlil jud. Amma ba'du. Hadirin yang saya muliakan, kita kemarin 1 bulan yang lalu pertemuan Jumat keempat ini kita membahas bab 1 selesai. Sekarang masuk bab 2. Prabukunya kayak begini, Bu. Prabuku. Cuma saya print, saya bawa ke maestro. Setelah jadi, tak delok isinya, ya Allah, apa namanya? Belum diedit tempatnya. Kadang babnya dibawa sendiri. Ya Allah. Eman. Jadi sudah kadung gini, nah, kayak gini ya, babnya di bawah itu. Belum, kan ini mestinya di atas. Ini namanya prabuku untuk saya. Nanti kalau sudah saya kirim ke percetakan, dibagi 2 biar nggak abot. Ini dibagi 2 nanti nih. Tipisnya segini. Kalau sudah dibagi 2, karena ini ada 2, ada buku 1, ada buku 2. Jadi nanti ada buku 1, ada buku 2.
Judulnya Fikih seputar wanita, perspektif tafsir Al-Quran dan syarah hadis Sahih Bukhari Muslim. Prabuku. Kalau sakmene ya wogah gawa jenengan. Kalau tidak dibawa bukunya wogah kan? Abuat. Padahal ini jadi satu, padahal ini ada dua. Buku satu, ada buku dua. Buku satu, buku dua. Sekarang masuk bab 2. Judulnya ngeri. Bercumbu dengan istri yang sedang haid. Judulnya. Kalau bab pertama apa Bu kemarin? Apa ya, lupa. Yang pertama, haid itu adalah takdir. Ya kan? Haid itu takdir Allah. Oh ini, haid adalah takdir Allah terhadap wanita. Kemarin itu ada pertanyaan. Orang haid itu kenapa kalau puasa harus wajib mengqadha? Kok sholat enggak? Padahal tinggi derajatnya sholat. Bahkan yang membedakan kafir atau tidak sholat, bukan puasa. Tapi kenapa kalau puasa kok wajib mengqadha, sedangkan sholat kok tidak? Kenapa Bu kemarin? Masih ingat? Iya, puasa itu setahun sekali. Punya hutang, waktu untuk nyaur berapa bulan? 11 bulan. Sementara kalau sembahyang sehari 5 waktu. Kalau disuruh qadha minceritin. Dan Allah tidak mau menyusahkan hambanya. Ngerti nggih? Nah, tidak mau menyusahkan hambanya. Baik, sekarang bab 2. Bercumbu dengan istri yang sedang haid. Tapi kemarin sudah saya singgung. Ketika Aisyah, datanglah Nabi ke dalemi, menjumpai Aisyah nangis. Pernah ingat kemarin? Ditanya oleh Nabi, kenapa nangis? Saya tidak bisa melayani panjenengan ya Rasulullah, saya lagi dapat. Lalu diajarilah oleh Rasulullah. Baik, begini. Minas surrah warrukbah, dari util ke lutut itu kamu sewai sing rawapet. Ya, dari util sampai lutut kamu napa? Sewain sing rapet. Ini mengajarin kepada umatnya. Diajari kepada umatnya. Makanya inilah fungsinya Nabi itu manusia. Seandainya Nabi atau Rasul itu malaikat, gak ada pelajaran nyenten, gak pelajaran bercumbu, gak ono pelajaran haid nyenten. Ya semua malaikat gak haid, gak punya istri soalnya. Malaikat yo tahu kelon, malaikat gak punya nafsu. Yakin dunia ini sepi kalau nabinya malaikat. Tidak ada contoh. Tapi kalau nabinya manusia, ada istri dan sebagainya, maka ada sesuatu itu pelajarannya untuk umatnya. Maka kemudian ulama memberikan penjelasan, udel ke atas, lutut ke bawah itu milik suami. Mau dikapak-kapak terserah. Artinya halal. Tidak seperti orang Yahudi, Bu. Begitu istri haid, buang sudah ke kandang kambing. Anggap kotor, najis. Islam datang mengangkat derajat wanita. Oh, tidak begitu dalam Islam. Tidak seperti itu. Oh, tetap bisa bercumbu, boleh, asalkan gak iku. Makanya
Sayyidah Aisyah diberi contoh oleh Nabi untuk dicontoh oleh umat. Sekarang kita lihat. Yang pertama, pendapat 4 mazhab tentang berjumbu dengan istri yang sedang haid. Keempat mazhab fikih, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali sepakat bahwa hubungan intim penuh atau jima saat haid itu hukumnya haram, tak boleh, walaupun istri sendiri. Al-Baqarah ayat 222. Jenengan tinggal mangke di Quran, jenengan catat rumiyin. Ayatnya ayat berapa? 222. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepadamu wahai Nabi Muhammad tentang haid. Datang mak-mak, ya Rasulullah, terangkan apa itu haid. Qul, katakanlah ya Rasulullah, kata Allah, huwa ada. Itu adalah suatu kotoran. Fa'tazilun nisaa fil mahid, maka jauhilah para istri dari melakukan intim, melakukan ML, mindahin lemari, Mobile Legend. Ya, hindari pada waktu dia haid. Wala taqrabuhunna, jangan kamu dekati mereka untuk melakukan ML hatta yadhur, sehingga mereka suci, bersuci habis dari haid. Faida tatahharna, apabila mereka benar-benar suci, telah mandi wajib, faktuhunna, baru datangi dia. Min haitsu amarakumullah, sesuai dengan ketentuan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabin, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya. Namun saudara-saudara, berbeda pendapat soal berjumbu atau sentuhan fisik di luar jima. Di luar jima itu berbeda pendapat. Jadi kata-kata wala taqrabuhunna itu, jangan dekati itu, huwal jima'u faqat, ya jima saja yang tidak boleh. Kenapa kok benar-benar dilarang dalam agama? Suaminya kerja di luar kota, sedang kangen-kangennya, pengen-pengennya, kemerengseng, lah kok istrinya haid. Gimana ini? Akhirnya dipaksa berhubungan intim pada waktu menstruasi. Berhasil meteng, yakin cacat anaknya. Kenapa? Melanggar Al-Quran, melanggar Allah. Inda madhab al-Hanafi yajuzul mubashara likamilil jasadiz zawja bihail qumash bima fi dhalika muntaqatun bainas surra warrukbatain bisyarti adamil ilaj. Itu madhab Hanafi. Boleh berjumbu, yajuzul mubasyarah likamilil jasadiz zawjah,
Boleh bercumbu seluruh tubuh istri dengan penghalang kain kumash tadi, termasuk area. Oh, kalau menurut Hanafi termasuk area baina surra wa rukbah, asal tidak sampai sing iku. Jadi dia agak ringan kalau Hanafi ini. Kuku boleh. Hanafi. Mohon maaf ya, apa isinya gini. Tadi apa ini? Soalnya seputar Indonesia. Apa? Pantang. Jenengan mau tanya langsung sungkan, wis pelajaran lain. Ya kan? Dulu Rasulullah juga begini. Lah terang no, terang lagi lah. Emak mau tanya pasti sungkan. Tapi kalau diterangkan dalam pelajaran, oh ini terima, lanjani pelajaran. Tapi mazhab Maliki mengatakan la yajuzu illa an-nazar ila muntaqati baina as-surra wa rukbatain bi syahwatin aw biduniha. Kalau mazhab Maliki hanya boleh melihat area antara pusar dan lutut dengan syahwat atau tidak, tapi dilarang menyentuh mencumbunya area itu. Cuma bisa didelok pupune oleh, tapi tidak usah didemek, tak boleh disentuh, bercumbu tak boleh. Kalau Maliki, kalau Hanafi boleh, asalkan gak ikuni. Apa yang mbok karo? Belum cukup umur gue. Meski pakai penghalang. Wa yarumul limash atau mubashara li hadhihi al-mantiqah walau bihailin. Tapi dilarang menyentuh walaupun pakai penghalang. Itu mazhab Maliki. Sekarang mazhab Syafi'i yajuzun nadar. Boleh melihat. Wal mubashara boleh. Mantiqati baina surra wa rukbatain bihailin. Qumash la yajuzu lamsul mubashara lil basharati lakinnahu makruhun bidun hajah. Wah, ini lah Syafi'i. Yajuzun nadar, boleh melihat. Bercumbu area pusar lutut dengan penghalang kain. Tidak boleh sentuhan kulit langsung, tapi makruh tanpa kebutuhan. Misalnya cuma pakai apa sih yang tipis ibu? Legging antara antara utel dan lutut dileggingin. Biasanya legging itu sampai betis, lah itu ditarik ke atas betis. Ya Allah, ya Allah. Yang paling longgar itu Imam Hambali, yang paling longgar. Gak ada udel lutut lek Hambali ini. Ya apa katanya? Ya juzul mubasharah fi kamilil jasadi. Masya Allah. Ma'andal jima' al-ila aw ilat biduni tahdidil muntiqah mu'ayyanah. Artinya ya juzul mubasharah fi kamilil jasadi, dari ujung rambut sampai ujung kaki boleh dicumbu, asalkan tidak ML, asalkan bukan ML. Toh dia sudah baru mandi pagi, sudah bersih suci, tidak seperti pemahamannya orang Yahudi. Istri mens suruh di kandang, kurang ajar. Islam tidak seperti itu. Ini menurut
4 madhab. Yang paling longgar banget ini Hambali, Al-Ausyah. Yajuzul mubasyarati fi kamilil jasadi, pokoknya seluruh badan boleh berjumbu, boleh berjumbu. Sekarang kita lihat pendapat Profesor Dr. Syekh Wahbah Al-Zuhaili fil kitab Fiqh Al-Islami wa Adillatu, tentang berjumbu dengan istri yang haid. Ini baru wafat orangnya tahun 2015. Wahbah Al-Zuhaili. Saya punya kitabnya, ada 18 jilid, tebal-tebal. Ini ulama kontemporer Sunni. Di jilid ke-7 bab nikah, yang mengikuti pendekatan jumhur ulama, mayoritas ulama, dengan merujuk Al-Baqarah, fa'taziluhunna hatta yadhurna, yang dimaknai hanya larangan jima saja, atau yang dikenal dengan penetrasi, bukan seluruh sentuhan. Kalau menurut pendapat Wahbah Al-Zuhaili. Jadi jenengan itu harus tegas, Bu. Kalau ada suaminya ngotot, enggak bang, enggak bisa. Kalau sing iku gak oleh, liyane wae. Liyane oleh. Aku ngaji, lek iku gak oleh bang. Soale lampu merah, diterobos, ditilang. Apa menurut pendapat beliau? Yang pertama, jima saat haid mutlak haram. Mutlak haramnya berdasarkan Al-Baqarah 222. Dengan nanti buka Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Yang kedua, pendapat Wahbah Al-Zuhaili, bercumbu kalau hanya sekedar peluk, tiup luar area, itu boleh-boleh saja. Yang ketiga, tanpa penghalang di area haid, itu makruh atau haram menurut sebagian, tapi Al-Zuhaili condong ke boleh jika tidak najis, tetapi tidak apa tadi intinya, tidak ML. Dasar ijtihad Al-Zuhaili, tafsir kalimat la taqrabuhunna, la taqrabuhunna, la taqrabuhunna, jangan dekati. Jadi jima itu bukan mudakhala umum seperti pendapat Muhammad Abdu dalam tafsirnya. Yang kedua, dasar ijtihadnya maslahah. Kalau semua dilarang, Bu, nyentuh gak oleh, waduh, stres suami-suami itu. Sudah lama gak ketemu, kok gak gelem disentuh. Nah ini gak maslahah, ya amat kecil nanti. Jadi intinya adalah selain jima boleh. Yang ketiga, hadis pendukungnya, siapa yang menyentuh wanita haid selain ubul,
Selain kubul, apa kubul bu? Jalan depan. Ini bahasa halus ini. Pokoknya paham. Barang siapa menyentuh wanita haid selain sing arep niku, dia tolak yang katanya dosa, dia tolak demi kemudahan bagi umat. Kesimpulannya menurut Al-Zuhaili, praktis Al-Zuhaili ini paling permisif, boleh kiss, touch, peluk, cium seluruh tubuh kecuali asal bersih, pakai pembatas jika perlu, sebagaimana Sayyidah Aisyah tadi itu. Ini apa namanya, walaupun tidak harus sewek yang diulang-ulang ping sewu, cukup kain biasa atau yang disebut dengan celana tipis itu apa namanya tadi? Legging. Nah ini sejalan konteks modern. Berbeda ketatnya Imam Maliki, hanya boleh lihat. Yang jelas is on the way. Baik, yang ketiga pendapat Dr. Yusuf Al-Qardawi. Di mana menurut beliau dalam kitab fikih At-Taharah dan kitab Halal dan Al-Halal wal Haram fil Islam, ini mengikuti pendapat jumhur ulama, jima saat haid haram mutlak karena berdasarkan Al-Quran 222. Tapi kalau bercumbu di luar penetrasi diperbolehkan dengan batasan-batasan tentunya. Ini pendapat-pendapat ulama. Yang keempat pendapat Said Sabiq. Sama, cuma tidak boleh, tapi kalau bercumbu boleh. Pendapat Imam Nawawi dalam Majmu' Syarah Muhadzab, arahnya sarahnya ini apa namanya, Sahih Muslim. Bahkan kalau dia langgar, dia termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar. Istri haid kok dipaksa, itu menurut Imam Nawawi malah dosa besar. Imam Nawawi mengatakan dalam riwayat Aisyah, perintahkan istri haid pakai sarung lalu bercumbu di atasnya. Ini maksudnya bercumbu wanita haid di atas sarungnya. Jadi tidak, lebih aman, lebih aman. Jangan hanya pakaian tidur tipis itu. Tak bahaya tak? Jadi tetap mengatakan, mengkiaskan kepada la taqrabuhunna, la taqrabuhunna. Khusus jima, bukan seluruh sentuhan. Yang lain masih boleh. Ini apa namanya, pendapat-pendapat ulama. Yang terakhir pendapat Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Apa kata beliau? Berdasarkan Al-Baqarah 222, tetap ada larangan keras, tapi kalau berjumbu boleh. Tapi beliau mengatakan begini, kalau antara pusar dan lutut itu tanpa penghalang, khawatir syahwatnya melonjak. Khawatir suami biasanya sudah lupa diri nanti.
biasanya lupa diri, mari ngono minta aneh-aneh. Tak bisa bang, tak bisa. Engko ngenteni engko. Ini apa namanya Al-Ghazali. Kesimpulan dari Imam Al-Ghazali seperti Imam Nawawi, boleh pakai kain, tapi tekankan aspek kesehatan dan zuhud. Lebih ketat dari Imam Al-Qardawi yang modern, sejalan dengan Syafi'i klasik. Mubah berpenghalang, kalau enggak makruh. Kalau pendapat Imam Ibnu Hajar, ya apa katanya? Oh, tetap sama, dilarang, tapi bercumbu mubah, boleh. Makruh jika takut syahwat berlebih. Ya sudah, disudahi. Haram jika kena darah najis atau mendekati tujuan utama itu. Kesimpulan dari Imam Ibnu Hajar, Imam Ibnu Hajar ini fleksibel seperti Nawawi dan Imam Ghazali. Mubah atau boleh dengan kain penghalang. Tegas larang jima seperti Imam Maliki. Fokus ikuti sunnah, tapi praktis jaga harmonis rumah tangga. Jadi tidak, bagaimana caranya biar suami tidak kecewa. Ibu-ibu lebih pintar, lebih paham. Baik, itu hadirin bab 2-nya. Sekarang saya singgung Zulhijjah, boleh? Banyak sekali keterangan-keterangan di medsos, di TikTok tentang 10 hari itu. Saya tidak setuju itu, karena termasuk berlebihan dalam beragama. Kok seolah-olah 10 hari itu wajib. Maka saya beri contoh orang-orang itu biar tidak berlebihan dalam beragama. Saya cuma ngambil Senin Kamis dan Tarwiyah Arafah. Udah. Seolah-olah 10 hari itu wajib. Akhirnya sing gak tahu poso pun delok pengajian ngono. Maksa masuk gak kuat. Sampai tukaran kemarin itu, anak suaminya lagi kepingin, ternyata istrinya lagi puasa. Padahal Bu, ngelayani suami hukumnya wajib, puasanya sunnah. Jadi dia mengalahkan yang wajib sampai tukaran. Jangan seperti itu beragama itu. Yang luas, yang enjoy gitu loh. Gak lapo-lapo ya monggo. Gak ada kerjaan yang apa gitu, ingin puasa silahkan. Gitu, yang enak, yang enjoy tang jenengan. Jangan keterpaksaan, jangan. Muat-muat no, jangan. Kok geblak. Biasa kak poso terus gara-gara ikut pengajian seolah-olah 10 itu wajib, akhirnya poso terus. Padahal gak kuat, lemes. Sampai gak sempat nyapu latar, sampai gak sempat korah-korah gara-gara yang sunnah, pekerjaan wajibnya ditinggal. Ini gak benar. Gak benar itu. Jadi apa namanya, eman Ustaz, eman. Lek kuat monggo, lek gak kuat ya ojo. Apalagi Anda akan melayani suami. Suami baru datang dari Surabaya. Ya Allah. Jadi gimana sikap yang bagus, yang arif?
yang arif bijaksana. Ini ada putranya mau ujian, sidang skripsinya mudah-mudahan lancar barokah. Ananda Arif Subandi Bisyafa. Oh, Arif Subandi ini bapak ini. Iswarana Sahrini Syahira binti Arif Subandi. Mudah-mudahan sidang skripsinya lancar barokah, ilmunya barokah. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apalagi sekarang ini banyak MBA. Banyak MBA, Merit by Accident. Banyak yang kecelakaan. Naudzubillah. Banyak naudzubillah ya. Semoga anak turun bulan jenengan dilindungi oleh Allah. Hari itu ditanya, kok bisa kita dereng? Lo kok matang? Tuh, kok bulan niru Sayyidatina Maryam balik. Udah lebih tutuin. Banyak yang niru-niru Sayyidatina Maryam. Sayyidina Maryam itu dulu kaget, Bu. Qalat anna yakunu li ghulamun wa lam yamsasni bashar wa lam aku baghiya. Ya Allah, kenapa aku bisa hamil? Jaring sebuk nyeting, gak ada yang nyentuh. Saya tidak pernah dikelone wong lanang nyentuh ya ora. Salah sandal ya ora. Kok iso meteng kula ya Allah? Malaikat menjawab, qala kadzaliki qala rabbuki huwa 'alayya hayyin. Katanya, Aisyah, sebenarnya, Maryam, pangeranmu bilang, huwa 'alayya hayyin. Itu mudah bagiku untuk memberitahu kepada orang-orang itu bahwa penciptaan Isya dan Adam itu sama. Adam pun tanpa ayah ibu, Hawa juga begitu. Kalau si Isya tanpa ayah, itu menunjukkan kekuasaannya Allah. Ada dalam riwayat yang lain, idza arada syai'an ayyakuna lahu kun fayakun. Allah itu jika ingin berkehendak cukup mengatakan jadilah ya jadi. Tapi banyak orang yang niru-niru zaman sekarang ini. Ya Allah, naudzubillah summa naudzubillah. Naudzubillah summa naudzubillah. Makanya sekarang itu banyak dukun-dukun apapun kalau digugurkan itu dukun apa? Iya, dukun aborsi, menerima aborsi. Padahal aborsi yang diperbolehkan itu kalau memang membahayakan ibunya, membahayakan si hamil itu, dan itu pun ada suaminya gitu. Maksudnya bukan tuh ya Allah gitu ya, kekuasaan Allah ya. Kadang suami istri sah berpuluh-puluh tahun tidak punya anak. Sekarang disenggol anak SMA matang. Ya Allah, naudzubillah summa naudzubillah. Ya, jagalah anak-anak kita, mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah. Yang kedua, masalah kurban. Kemarin itu saya singgung juga Ibu ya. Mulianya orang berkurban. Mulianya orang berkurban akan memperoleh pahala sebanyak apa Bu kemarin?
bulunya. Orang berkorban itu akan memperoleh pahala sebanyak bulu hewan korban itu. Lho sing kate ngitung bulunya sinten? Wong ora iso dihitung. Itu gambaran bahwa pahala orang berkorban itu tak bisa dihitung. Napa Bu? Saking akeh, saking banyaknya sampai tidak bisa dihitung. Yang kedua, di saat darah hewan kurban jatuh ke bumi, tembus ke bumi lapis 7, maka bumi lapis 7 itu mengistighfarin orang yang berkorban. Jatuh darah hewan kurban di area Kamandanu, di area penyembelihan, itu tembus ke bumi lapis 7, sama-sama beristighfar, mengistighfarin orang yang berkorban. Saya kasih contoh, banyak orang yang salah karena tidak ngaji di Araudo, sehingga salah. Contoh, kurban tahun ini atas nama Bapak yo, iya. Tahun depan atas nama Mama, iya. Tahun depannya lagi atas nama anak pertama, iya. Kok koyok sing ero umur sampai tahun depan. Kadang ini rahasia Allah. Tidak benar cara begitu itu. Caranya bagaimana? Caranya adalah tetap berkorban si suami tadi itu atas nama suami tadi itu, tapi juga atas nama satu keluarga, ya anak, ya istri, ya mertua, ya orang tua. Itu contoh biar lebih pas. Misalnya ini wedhus ini satu Rasulullah dulu. Oleh Nabi lakting sudah di lehernya. Apa kata Nabi? Allahumma taqabbal hadhil udhiyah min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Coba, wedhus siji loh. Ya Allah, terimalah kurban ini dari Muhammad atas nama keluarga Muhammad dan atas nama umat Muhammad. Jadi kula jenengan sudah dikurbankan oleh Rasulullah dulu. Lalu bismillah ya Allahu akbar langsung. Jadi berdasarkan hadis ini, kitabnya Bulughul Maram, bab tentang kurban, itu Nabi mengorbankan satu kambing itu untuk orang banyak, ya atas nama dirinya, atas nama keluarganya. Padahal keluarga Nabi banyak, umatnya apalah miliaran umatnya. Bukan hanya dari Sabang sampai Merauke, sak dunyo, sak alam umatnya. Waduh sih, paham sampai di sini? Jangan model gantian. Tetap aja sudah kepala keluarga berkorban juga atas nama satu keluarga. Pentahun ngoten pun, saben tahun ngoten pun. Lha suaminya wafat atas nama sinten? Pertama istri dan atas nama keluarga. Adapun kepada yang meninggal itu hanya berbentuk pahalanya juga untuk almarhum boleh. Tapi kalau korban itu orang hidup. Terus jarene dia itu kambing sapa wae kok telu. Nggih sing sitok niku atas nama almarhum. Enggak bisa. Kurban itu yang hidup. Tapi adapun pahalanya untuk almarhum ya Allah bisa. Jadi paham ya?
Ada yang ditanyakan? Kalau anaknya korban sendiri, ibunya korban sendiri gimana Ustaz? Bagus. Bagus. Tidak apa-apa. Karena anaknya juga sudah punya keluarga. Tetap ibunya, ya Allah ini korbanku, terimalah korbanku ya Allah dari saya dan atas nama keluarga saya. Karena anaknya, gitu. Kata anaknya, ya Allah terimalah korbanku ini atas nama saya dan keluargaku. Ibunya bukan keluarga tak? Kena juga. Paham ya? Mertua kena, ibu kena, bapak kena, keluarga. Ya Bu Susi, kenapa? Yang nyari. Tapi belum mengerti kalau untuk keluarga, tapi diingatkan ibunya sendiri, tapi belum mengerti kalau untuk keluarga juga bagaimana. Mati. Makanya tiap tahunnya dirubah atas nama dirinya dan keluarga. Aman Bun. Ya, dikasih cara begitu aja kok oleh Rasulullah. Tapi kalau hanya untuk ya Allah, terimalah ini kurban kulo, awas lo, kurban kulo nih, kulo tok lo. Ya mati. Tidak mau berbagi. Iya ya. Ya. Sia kambing lah. Jenengan pernah dengar ceritanya pengganti Ismail, lalu Jibril ngambil dari surga hewan, itu unta apa sapi Bu? Kambing. Berarti kambing yang lebih afdal. Makanya daging kambing itu istimewa, kesukaannya Rasulullah. Ya, gak ono ceritanya kolesterol gak ono. Ya, itu hanya fitnah dari dokter-dokter kafir dulu zaman Belanda. Enggak. Ya. Jadi kalau bicara tentang keafdolan, afdol pundi, yo kambing. Makanya akikoh niku Nabi merentah sapi apa onta Bu? Kambing. Kambing itu Masya Allah. Kambing itu luar biasa. Makanya jangan bolong nyatin. Ya. Kenapa gitu? Nanti kita menjual aja, nanti yang menyembelih membagikan mereka semua nggak apa-apa. Sama, saya juga begitu. Saya selalu korban di yayasan yang duafa. Ada pondok pesantren yatim dan duafa. Itu saya selalu ke sana. Ya, kasihan. Di sini harus melukok-melukok toh. Nah, saya selalu atas nama saya dan keluarga itu di pesantren duafa di Singosari. Selalu begitu. Terus nanti saya dikirimi videonya. Niki lho Ustaz sing pada waktu proses penyembelihannya, proses apa terus dibagi itu saya dapat videonya. Nah, kemudian atas nama ini disebut atas nama Sudirman dan keluarga, ngoten niku ada videonya. Minta divideokan Bu. Biar sebab dulu Sayyidatina Fatimah itu justru dulu oleh Nabi itu justru menyaksikan. Jadi makanya afdol itu afdolnya. Tapi kalau ado piye nyakseni? Jauh lagi. Ya, cukup video. Cukup video saja. Biasanya kan kalau kurban di kampung saya itu kan Di mana? kampung ya. Oh ya. Biasanya panitia itu kalau ada daging kurban itu biasanya dimasak untuk makan. Panitia boleh nggak boleh?
harus ngambil dari kambing khusus yang bukan berstatus korban. Misalnya nanti tak kirimi misalnya saya beli wedhus khusus sedekah sedekah misalnya Mbak Linda, ini saya sedekahkan ya, namanya bukan kurban, hewan sedekah. Ini untuk panitia. Tunggu aja nanti. Ya. Jadi jangan ngambil dari daging kurban. Izinnya ke sinten jenengan. Jangan. Jangan ya. Ya karena gak ngaji di sini, Bu. Itu wajib bagaimana besok bertanggung jawab di hadapan Allah. Berat. Tanggung jawabnya besok di hadapan Allah. Kalau sarannya menteri agama itu Ustaz, suruh masukkan masjid. Nah, itu kan enggak boleh. Sudah dibagi, Ustaz. Kalau sudah dibagi, makanya data saya berapa kilo. Terus kayak ini untuk buat makanan. Lain itu sedekah jenengan. Iya. Kalau sudah dikasihkan bunur, terus oleh bunur disedekahkan, lain ceritanya. Jam berapa ya? Jam berapa? HP-nya? Pas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah wassalamah wal mu'afata ad-daimah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Hah? Apa Bu? Demikian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta doanya. Nggih. Tak matiin dulu Bu ini Bu.